Sudah kelihatan? Terlihat. Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang namanya ruang hasil kali dalam, ya. Biasanya kita supaya tidak terlalu dalam penulisan bisa langsung RHKD, itu artinya ruang hasil kali dalam. Kalau bahasa aslinya adalah inner product space, ya, ada space-nya. Kalau lengkap itu ruang hasil kali dalam, ya. Tapi kadang hanya ditulis dengan inner product, berarti hasil kali dalam, ya. Oke, itu ya. Kita mulai dengan definisi apa hasil kali dalam itu atau ruang hasil kali dalam itu, ya. Saya akan membahasnya pelan-pelan ya. Kalau nggak paham segera ditanyakan ya. Jadi definisinya adalah ini definisinya ya. Hasil kali dalam inner product ya, hasil kali dalam ya pada ruang vektor real V, katakanlah ada V itu ruang vektor begitu ya. Jadi kita kan sudah membicarakan ruang vektor. V itu misalkan ruang vektor. Ruang vektor real itu artinya adalah konstantanya itu bilangan real ya. Karena nanti ada yang ruang vektor kompleks, jadi konstantanya bilangan kompleks. Jadi kita menggunakan yang bilangan realnya, konstantanya adalah bilangan real. Jadi hasil kali dalam itu adalah fungsi, ya, fungsi yang mengasosiasikan atau mengaitkan setiap bilangan real, ini bilangan real, ya, dengan pasangan vektor U dan V di V besar, ya. Jadi hasil kali dalam itu adalah fungsi. Misalkan fungsinya begini, kita sebut begini fungsinya. Fungsinya itu adalah dari V cross V ke bilangan real. Jadi apa V cross V itu? V cross V itu kan pasangan terurut. Jadi kalau di sini ada U, kalau ini ada U anggota V, kemudian juga ada katakanlah V anggota V juga, ini dipasangkan dengan bilangan real. Bilangan realnya kita tuliskan dengan V begini. Nah, ya, itu adalah fungsi. Nah, apakah setiap fungsi itu merupakan hasil kali dalam? Tidak. Dia harus memenuhi aksioma berikut. Jadi mereka harus memenuhi aksioma berikut. Ada berapa aksioma? Ada 4 aksioma yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ini. Hasil kali dalam U dengan V atau nilai fungsi U, V itu harus sama dengan nilai fungsi dari V, U. Ya. Jadi atau nanti kalau ini hasil kali dalam kita baca dengan hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Ya. Itu yang pertama. Nanti kita lihat ilustrasinya atau contohnya. Yang kedua adalah hasil kali dalam dari U plus V dengan W itu sama dengan hasil kali dalam U dengan V ditambah, ya, ini tambahnya itu adalah di bilangan real. Karena ini adalah bilangan real, jadi ini penjumlahan di bilangan real biasa. Jadi hasil kali dalam U plus V dengan W itu sama dengan hasil kali dalam U dengan W ditambah hasil kali dalam V dengan W. Itu syarat kedua. Yang ketiga, kalau K-nya itu bilangan real, jadi ya ini skalarnya. K-nya itu skalar, berarti dia bilangan real karena vektornya adalah ruang vektorial. Kalau K itu bilangan real, maka hasil kali dalam KU dengan V itu sama dengan K itu bilangan real kali hasil kali dalam U dengan V. Itu yang ketiga. Yang keempat, hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri itu selalu nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi dia nilainya tidak pernah negatif. Paling kecil 0. Dia akan 0, jadi awalnya lebih besar sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Hasil kali dalam U dengan dirinya sama dengan 0, jika dan hanya jika U itu adalah vektor 0. Ini 4 syarat supaya fungsi dari V cross V ke bilangan real itu dikatakan hasil kali dalam. Nah, kalau fungsi itu memenuhi keempat syarat ini, aksioma ini, maka V itu disebut dengan ruang hasil kali dalam real.
Realnya itu karena menunjukkan bahwa skalar yang kita gunakan adalah skalarnya adalah bilangan real. Jadi V itu kita sebut dengan V-nya kita sebut dengan ruang hasil kali dalam. Jadi ini ruang hasil kali dalam. Sedangkan fungsinya itu disebut hasil kali dalam. Jadi fungsinya ya yang ini tadi, yang ini fungsinya ini disebut hasil kali dalam. Nah, V-nya disebut ruang hasil kali dalam. Itu ya. Sekarang contoh ya, contohnya. Ini contoh yang paling sederhana adalah ruang hasil kali dalam Euclid atau Euclidean. Kalau buku ada nulis Euclidean atau Euclid ya. Ada nulis Euclides. Jadi hasil kali dalam Euclid pada R2. Ya, ingat bahwa R2 itu apa? R2 itu isinya adalah himpunan pasangan terurut. X-nya bilangan real. Ya. Contoh, jika U, ya ini adalah U, karena dia anggota R2, maka ada dua komponen, U1, U2. U-nya adalah U1, U2, V-nya V1, V2, itu anggota R2. Kemudian didefinisikan, ya, itu tadi fungsi, hasil kali, fungsi dari R2 cross R2. Jadi sini anggota R2, katakanlah ini U, anggota R2 ini V, 22. Kita pasangkan dengan U.V. U.V Anda pernah kenal di SMA dulu kan? U.V itu adalah komponen yang bersuai dikalikan, kemudian ditambahkan dengan ini. Jadi U1 V1 plus U2 V2. Nah, dengan fungsi seperti ini, apakah fungsi ini merupakan hasil kali dalam atau tidak? Dengan kata lain, apakah R2 dengan fungsi ini membentuk ruang hasil kali dalam atau tidak? Berarti kita akan ngecek 4 persyaratan tadi. Contohnya begini ya, contohnya. Kalau U-nya misalkan, dulu Anda di SMA kan pernah kan ini. Kalau U-nya misalkan 2,1, B-nya sama dengan min 1,4 ya kan. Maka UV itu menurut ini yang contoh pertama itu U.V. Sama dengan apa ini? Masih ingat? U.V ingat? Apa? Dulu di SMA. Halo? 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 Anda dengar? Ya Pak, mungkin agak lupa Pak. Dulu waktu di SMA itu loh. Gimana dulu ini? Ini kali ini berarti 2 kali min 1 ditambah 1 kali 4 dulu itu. Ya kan? Ini kali ini ditambah ini kali ini. 2 kali min 1 ditambah 1 kali 4. Berarti min 2 tambah 4 berarti 2. Ya kan? Masih ingat sekarang? Dulu U dot V, U cross V. Ada kan di SMA kan? Ada enggak?
Ya. Contoh lagi, kalau saya punya U-nya adalah 1, 5, V-nya min 2, 2, maka U dot V-nya berapa? 1 dikali negatif 2 Iya, ditambah 5 dikali 2 berapa? negatif 2 8. 8 ya. Itu loh. Itu yang tadinya U dot V. Jadi fungsinya itu didefinisikan seperti itu. Jadi kalau ada 2 komponen, nanti kalau 3 komponen sama, U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 dan seterusnya. Kalau R2 hanya 2 saja seperti ini ya. Nah, sekarang apakah fungsi yang seperti ini merupakan hasil kali dalam atau tidak? Apa artinya? Apakah fungsi itu memenuhi 4 syarat ini? Ya, 4 syarat ini. Yang pertama, sekarang kita cek ya. Mari kita cek. Jadi tadi saya tulis ulang ya. Kalau U-nya itu U1 V1, V-nya itu, oh maaf. Kalau U-nya itu U1 U2, V-nya itu adalah V1 V2, maka ini kita definisikan sama dengan U dot V itu adalah U1 V1 plus U2 V2 kan? Ini kan UV. Nah, sekarang kalau VU apa? Ayo, kalau VU sama dengan apa? Sama dengan V dot U sama dengan apa? V1 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 U1 V1 U1 tambah V2 U2 Anda bandingkan ini sama enggak? Ini kan bilangan real kan? U1 V1 dengan V1 U1 sama enggak? sama Nah, yang kedua sama enggak? Ini dengan ini sama enggak? Sama, karena ini perkalian bilangan real biasa sama kan. Oh, berarti syarat pertama dipenuhi, berarti UV sama dengan VU. Oh, syarat pertama dipenuhi. Ya, ingat ini syarat pertama. Nah, ini loh. UV sama dengan VU. Ya, ini ya. Sekarang yang kedua, kalau ada 3 komponen U plus V, W. Jadi saya tambahin lagi sekarang W. Katakanlah W-nya adalah sini adalah W-nya adalah W1, W2. Ya. Maka kita cek U plus V dengan W ya. Apakah sama? Ini apakah sama ya? Kita cek nanti. Apakah sama dengan U W plus V W. Wes. Kita hitung ruas kiri dulu sekarang. Kalau ruas kiri berarti itu ini ya U plus V. U plus V itu sama dengan apa? Berarti ini hasil kali dalam antara U plus V, langsung aja. U plus V sama dengan apa? Ini loh, ini dengan ini. Apa ini? Jadi apa? U plus V ini loh, U-nya ini, V-nya ini. Di vektor biasa. Di kemarin kan hasil di ruang vektor, penjumlahan vektor. Nah, U1 plus V1, ini komponen pertamanya, komponen keduanya apa? U2 plus U2 plus V2. Ini adalah U plus V. Kita itu operasi apa namanya, kita itu kan dengan W. W-nya adalah W1, W2. Maka berdasarkan definisi, dot tadi sama dengan apa ini? Komponen pertama kalikan komponen pertama, gitu kan? Jadi sama dengan apa ini? U1 plus V1 U1 plus V1 kali kan W1. Iya. Ini komponen pertama kali komponen pertama ditambah apa? Komponen kedua plus V2 plus V2 kali W2. Wis kita uraikan. Nih. Jadi apa ini? Distributif. U1 kali W1 ditambah V1 tambah U2 V2 tambah V2
Oke ya, kita maunya ke sini kan. U dan oke. Terus berarti ini kan ini kan bilangan real kan? Kan komutatif. Ini saya kelompokkan yang U dengan W saya kelompokkan ya. Jadi U1 W1. Yang ini saya kelompokkan dengan ini U2 W2 ditambah V1 W1 tambah V2 W2. Itu ya. Wis. Yang saya kurung kiri itu apa? Sama dengan apa ini? Ini sama dengan apa? U dot U dengan W kan? Paham? paham Pak. Yang ini apa? Ini kan VW. iya V ya, V dengan W. Nah, sudah kan? Penuhi kan ini? Dipenuhi? Paham? Terpenuhi. Paham. Nah, penuhi kan? Nah, itu syarat kedua ya. Itu kan syarat dua. Jadi yang kedua ini dipenuhi. Ini dipenuhi. Sekarang yang ketiga, kalau K-nya bilangan real, ya, maka apakah berlaku KU dengan V sama dengan K UV ya. Kita coba. Coba sini, ini 1, ini 2 ya. Sekarang yang ketiga. Apakah KU V itu apakah sama dengan K UV? Yes, kita uraikan ini yang kiri. KU V itu sama dengan KU, K-nya bilangan real, U-nya ini. Berarti sama dengan apa ini? Komponen pertamanya apa? KU1 ya. Betul? KU2. Ya, ini dengan V. V-nya maaf. V1. V1, V2. Oke, terus sama dengan apa ini? Misalkan tadi komponen pertama kali komponen pertama berarti apa? Langsung ya. K U1 V1 betul? Ditambah K U2 V2. Oke, ini ada K-nya, saya keluarkan K-nya. Di K apa ini? U1 UV. V1 plus U2 V2 nah, sama dengan apa ini berarti? Yang ini apa? UV. UV. Oh, ternyata juga dipenuhi. Oke, ada pertanyaan? 3 ya. Jadi syarat ketiga juga dipenuhi. Yang keempat sekarang, sekali dalam U dengan dirinya sendiri itu pasti lebih besar sama dengan 0. Apakah itu dipenuhi enggak ya? U dengan U. Pak. 3 sekarang 4 sini. Yo. U dengan U jadi apa? Langsung U-nya ini kan. Ini dengan dirinya sendiri. Berarti U dot U. Ayo, apa sama dengan apa? Apa? U1 kali U1. Iya, U1 kali U1 sama dengan apa? U1 kuadrat Ditambah U2 kuadrat U2 kuadrat. Anda ingat bahwa kalau bilangan di kuadrat kan tidak pernah negatif. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini juga lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau dijumlah juga lebih besar sama dengan 0. Ya. Di yang keempat, 4 itu kan ada 2 kan? Nah, yang pertama, dia lebih besar sama dengan 0 nilainya. Jadi ini selalu lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kapan dia akan sama dengan 0? Ini kan paling kecil 0. Kapan dia akan terjadi sama dengan 0? Apakah mengharuskan vektornya 0? Nah, kita coba ya.
Tadi ini sudah terbukti bahwa U dengan U itu selalu lebih besar sama dengan 0 ini. Selalu lebih besar sama dengan 0 ini ya. Nah, sekarang kapan ini sama dengan 0 ya? Kalau U dengan U sama dengan 0, itu berarti ini kan 0 kan? Berarti U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau U1 kuadrat tambah U1 kuadrat sama dengan 0, padahal ini paling kecil 0, maka mengakibatkan apa? Ini harus 0, ini harus 0, begitu kan? Ya, berarti U1 kuadrat sama dengan 0, kemudian U2 kuadrat sama dengan 0. U1 kuadrat 0, berarti U1-nya berapa? Harus 0 kan? U2-nya juga harus 0. Berarti U-nya apa? U1-nya 0, U2-nya 0, berarti ini vektor 0 kan? Berarti hasil kali dalam U dengan U itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya sama dengan vektor 0. Di R2 vektor 0-nya adalah 0,0. Oh, betul dipenuhi juga, berarti syarat keempat juga dipenuhi. Jadi syarat keempat ini dipenuhi juga. Ya. Dipenuhi. Nah, dengan demikian karena keempat syarat dipenuhi maka dikatakan R2 ya. R2 itu dengan operasi tadi ya, dot di tadi itu membentuk ruang hasil kali dalam. Nah, kalau kebetulan operasinya begini, yang ini dot seperti ini ya, dot ini, maka ini yang disebut dengan ruang hasil kali dalam Euclid atau Euclides ya. Jadi kalau tidak ada keterangan apa-apa, misalnya R2 hasil kali dalam, berarti operasinya seperti ini, yang standar seperti ini di ruang hasil kali dalam. Euclid itu nama orang ya. Ya, itulah ruang hasil kali dalam Euclid. Oke. Balik tadi ke definisi. Nah, jadi suatu fungsi itu disebut hasil kali dalam jika memenuhi 4 syarat ini. Kebalikannya apa? Dia bukan hasil kali dalam jika apa? Tidak memenuhi 4 syarat. Ayo. Tidak memenuhi berapa syarat? Ada yang tidak dipenuhi minimal 1. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. 1 saja ada yang tidak dipenuhi, dia bukan hasil kali dalam. Ya. Kalau hasil kali dalam dia harus memenuhi keempat-empatnya, tetapi kalau bukan hasil kali dalam berarti ada minimal 1 syarat yang tidak dipenuhi. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, wis. Sekarang Anda coba. Ini tetap R2 ya. Operasinya juga tadi dot product U dot V. Nah, sekarang saya definisikan lain operasinya. Tadi kan operasinya dot product hasil kali titik. Sekarang kalau ada U1, U2, kalau V adalah V1, V2, ini U ya, ini V. Saya definisikan begini, UV itu tadi kan U1 V1 plus U2 V2, tapi sekarang saya ganti U1 V1 plus U2 V2 tambah 1, misalnya begini. Saya tambah ini. Tadi kan hanya sampai sini, dia sekali dalam kan. Tapi sekarang saya ubah, ini contoh kedua misalkan. R2-nya tetap, sekarang fungsinya saya ubah. UV itu U1 V1 plus U2 V2 plus 1. Pertanyaannya apakah ini ruang merupakan hasil kali dalam apa tidak? Hasil kali dalam atau tidak? Artinya apakah memenuhi 4 syarat tadi apa tidak? Oke, ayo Anda coba dulu pikirkan. Kira-kira ruang hasil merupakan hasil kali dalam atau tidak?
Ada yang sudah? Ada yang sudah ini mau berpendapat? Gimana ini? Hasil kali dalam enggak? Sekarang syarat pertama dipenuhi enggak? Kira-kira. Halo? Dipenuhi. Penuhi kan? Kan tinggal ini kalau VU kan V1 U1, V2 U2 tambah 1 sama kan? Oke. Yang kedua, Anda kalau ingin mengatakan bukan hasil kali dalam, cukup tunjukkan syarat mana yang tidak dipenuhi. Itu ya. Kalau ingin mengatakan bukan hasil kali dalam. Kalau ruang hasil kali dalam, tunjukkan semua dipenuhi. Tapi kalau ingin mengatakan bukan hasil kali dalam, cukup tunjukkan syarat mana yang tidak dipenuhi. Kira-kira mana yang tidak dipenuhi? Syarat yang mana menurut Anda? Syarat keempat. Keempat, yang mana? Kan ada dua itu. Yang lebih besar sama dengan 0 atau yang ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika 0. Lebih besar sama dengan 0. Apa enggak sama, apa enggak mesti lebih besar sama dengan 0? Oh iya, enggak jadi. Kalau ini U dengan U ini kan U1 kuadrat plus U2 kuadrat tambah 1 malahan kan? Mesti lebih besar sama dengan 0 kan? Iya. Nah. Mana kira-kira? Kalau yang kedua kira-kira dipenuhi enggak ya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, yang kedua. Yang kedua. Nah, coba ya. Yang kedua. Saya punya U. Kalau mau mengatakan tidak, langsung aja beri contoh. Misalkan saya punya U ya. Ini U-nya misalkan 1,2 misalkan. B-nya misalkan 0,3. W-nya misalkan sama dengan min 1,0 misalkan. Yang syarat kedua itu apa? U plus V, W gitu kan. Apakah sama dengan U, W ya, plus V, W ya. Nah, sekarang kita hitung. Yang kiri. Ayo, kalau kiri U plus V. U plus V langsung aja. Ini berarti 1,5 ya? Iya. Dengan W-nya adalah min 1,0. Kita hitung berapa ini? Sama dengan berapa? Negatif 1. Alah, ayo kok negatif 1 dari mana? Ingat, definisinya beda loh sekarang ini kan? Oh, 0, Pak. Hah? 0. 0. Ini kali ini min 1 tambah 0, min 1 tambah sah. Ini tetap masih 0 ya. Paham? Yang lain? Ini ya, ini yang kiri nih. Sedangkan yang kanan UW itu sama dengan U-nya adalah, oh langsung aja ini, bisa langsung. Ayo, U dengan W, ini dengan ini berapa? Min 1 berapa? 0. 0 juga, 0 ya. Terus, sedangkan V dengan W, V dengan W berapa? 1. Nah, pertanyaannya, apakah ini sama dengan ini tambah ini? Tidak. Tidak kan? Oh, ini ternyata jadi ternyata U plus V W itu tidak sama dengan W plus VW. Jadi apa? Bukan hasil kali dalam.
Ya. Jadi R2-nya tetap, tapi kalau fungsinya berubah rumusnya, pendefinisiannya bisa berbeda. Yang tadi itu kalau sampai ini saja ini hasil kali dalam, ternyata kalau tambahi satu bukan ternyata. Ya. Jadi bergantung pada fungsinya yang didefinisikan atau yang diberikan. Sampai sini ada pertanyaan? Paham maksudnya? Jadi kalau Anda menunjukkan bahwa dia hasil kali dalam, berarti harus ditunjukkan semua syaratnya dipenuhi. Tapi kalau ingin mengatakan bukan, langsung tunjukkan aja syarat mana yang tidak dipenuhi. Oh, ternyata ini ada yang tidak dipenuhi. Mungkin saja ada beberapa syarat, Anda cukup satu saja. Cukup satu saja. Oh, ada satu yang tidak dipenuhi, sudah dia bukan hasil kali dalam. Ada pertanyaan? Coba sini. Izin tanya, Pak. Gimana? Izin bertanya, Ya, silakan. berarti untuk membuktikan itu bisa dimisalkan angkanya ya, Pak? Kalau ingin menunjukkan dia bukan. Tapi kalau untuk menunjukkan dia hasil kali dalam nggak boleh angka, harus secara umum. U-nya U1, U2, V-nya V1, V2. Kalau ini menunjukkan dia hasil kali dalam, karena harus berlaku untuk semua UV. Kalau ini kan tidak berlaku semua, ini hanya U-nya 1, 2, V-nya 0,3, W-nya min 1,0. Boleh kalau ingin menunjukkan dia itu ada syarat yang tidak dipenuhi. Boleh menunjuk angka langsung. Tapi kalau ingin membuktikan bahwa dia berlaku syarat 1, 2, 3, 4, nggak boleh begini. Harus U-nya itu harus U1, U2, V-nya V1, V2 secara umum, bentuk umum. Jadi kalau tadi yang ini kan hasil kali dalam, kita menunjukkan hasil kali dalam, maka U-nya itu nggak boleh ngambil contoh seperti tadi, harus bentuk umum, V-nya bentuk umum, karena harus berlaku untuk setiap U dan V. Ya, tapi kalau mengatakan dia bukan hasil kali dalam, Anda boleh langsung menunjukkan tertentu, nilai tertentu. Oh iya, Pak, sudah paham. Oke, ada yang lain? Ada yang menanyakan lain? Lanjut ya. Oke, Iya, Pak. sekarang lanjutkan. Sekarang tadi kan R2, sekarang yang secara umum Rn ya. Tadi kan kalau N-nya 2, R2. Ternyata ini juga berlaku untuk N-nya 3. Kalau N-nya 3 nanti R3. Berarti nanti ada 3 komponen, berarti U-nya nanti U1, U2, U3 ya. V1, V-nya adalah V1, V2, V3 karena anggota R3. Nah, secara umum Rn. Kalau Rn, U-nya itu U1, U2 sampai UN, V-nya itu V1, V2 sampai Vn, Rn ya. Hasil kali dalamnya dengan yang seperti tadi, ini dot ya. Komponen pertama kalikan komponen pertama, ditambah komponen kedua kalikan komponen kedua, ditambah dan seterusnya sampai komponen ke N kalikan komponen ke N ini. Nah, dengan fungsi seperti ini, maka Rn ini merupakan ruang hasil kali dalam ya. Tadi itu contohnya kalau N-nya 2. Ternyata itu juga berlaku untuk secara umum Rn ya, N-nya berapapun, R3, R4 dan seterusnya. Dengan operasi seperti ini ya, dot product seperti ini, dia membentuk ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam ini yang disebut dengan ruang hasil kali dalam Euclid. Jadi kalau nanti hasil kali dalam Euclid berarti fungsinya seperti ini. Ya. Oke, lanjut.
Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian norm atau norm ya. Ada yang menerjemahkan panjang ya, atau length atau panjang. Norm secara umum norm, ada yang menerjemahkan panjang ya. Ini definisinya. Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam tadi. Kalau V ruang hasil kali dalam berarti di dalamnya ada fungsi yang memenuhi 4 syarat tadi ya. Karena dia hasil kali dalam. Maka norm atau panjang dari vektor U di V, apa artinya panjang vektor U di V? Itu dinotasikan ini notasinya. Jadi ini adalah notasi dari norm atau panjang, itu didefinisikan sebagai akar dari, ini pangkat setengah ya, hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri tapi pangkat setengah. Jadi dengan kata lain begini, ini akar dari hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri. Itu namanya panjang dari U atau norm dari U ya. Nah, itu adalah norm atau panjang. Yang kedua adalah jarak. Beda ya, ini jarak, kalau ini panjang ya. Jarak itu antara dua vektor. Kalau tadi panjang vektor. Jadi panjang U. Kalau jarak dua vektor U dan V. Jarak seperti jarak dua tempat kan, mesti ada dua objek ya, A dan B. Jaraknya berapa ini ya. Sekarang jarak antara dua vektor dV didefinisikan sebagai di UV itu artinya ada jarak dari U ke V itu adalah norm dari U min V. Jadi atau sama dengan ini akar dari gitu kan. Berarti ini kan U min V. Maaf. Kalau diuraikan ini karena ini tadi ini norm itu kan pangkat setengah, berarti akar dari U min V dengan dirinya sendiri. U min V. Nah, itu akar dari ini. Itu namanya jarak antar dua vektor. Ya. Ini contoh sekarang. Bentar, maaf, contoh ya. Contohnya adalah mana ya, di ini. Saya punya tadi ruang hasil kali dalam Euclid, ruang di R2 misalkan. V-nya itu R2 ya. Ini adalah ruang hasil kali dalam Euclid. Kalau Euclid tadi fungsinya apa? Dot ya, hasil kali dalam. Coba misalkan berapakah panjang, saya punya U 1,3, V-nya adalah min 2,2 misalkan. Sekarang berapakah panjangnya U? Normnya U atau panjangnya U ya. Normnya panjangnya U. Gimana panjangnya U? Tadi panjangnya U sama dengan apa? Ini panjangnya U. Panjangnya U itu sama dengan akar dari kan hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri. U-nya adalah 1,3 dengan 1,3. Nah, berarti akar dari apa ini? Hasil kali dalam Euclid tadi apa ini? Sama dengan apa ini? Akar dari apa? Apa? Berarti ini. Yo. Halo? Berapa ini? 10. 10, Oke. Pak. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu sama dengan akar 10 ya. Itu ya. Nah, ini yang kita pakai di geometri Anda itu SMP, SMA, SD ini, geometri Euclid namanya. Jadi kalau ada ini dulu waktu di SMA kan vektor di vektor itu kan 1,3 ini 1, ini 3 kan, ini. Nah, vektor ini 1,3. Panjangnya apa? Ini pakai teorem Pythagoras kan? Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat, akar 10 sama dengan itu. Karena fungsi jaraknya adalah Euclid ya.
Tuh ya. Coba sekarang panjang V berapa? Langsung. Akar dari 8. akar dari 8. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang paham. Nah, sekarang kalau ini U, ini V. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jarak U ke V? Jarak dari U ke V di UV. Nih pakai yang bawah jarak. Apa jarak UV? Norm dari U min V. Sekarang cari dulu U min V. Ini ya. Jarak dari U ke V itu sama dengan norm dari U min V. Sekarang Anda cari dulu U min V. Sama dengan apa? Ayo. 3, 3,1. 1. Berarti di UV itu sama dengan norm dari ini. Itu akar berapa? 10. Akar 9 tambah 1. Paham? Paham ya? Halo. Paham, Pak. Oke, bisa lanjut? Lanjut, bisa lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, sekarang teorema. Teorema. Sekarang teorema, sifat-sifat terkait dengan hasil kali dalam, ya. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di suatu hasil kali dalam, ya. Jadi misalkan ada hasil kali dalam namanya V besar, yaitu ruang hasil kali dalam, kemudian U, V, dan W itu anggota V besar ini, kemudian K-nya itu bilangan real sebarang, maka berlaku hasil kali dalam 0 dengan VV apapun itu akan sama dengan 0, bilangan real 0. Jadi hasil kali dalam antara vektor 0 dengan vektor VV apapun itu akan sama dengan ini, sifat yang pertama kan. UV sama VO itu akan sama dengan 0. Yang kedua, kalau tadi yang kiri yang tambah, sekarang kanan juga berlaku. Kalau yang penjumlahan di kanan ya. Kemudian yang ketiga sama, kalau yang tadi di syarat aksiomanya ini kan di kiri KUV. Sekarang ini juga berlaku di kanan. Ya. Yang keempat, yang tadi itu kan U plus V, yang ini U plus V. Ini kan U plus V. Ternyata juga berlaku kalau U min V, tapi di sini juga min. Ya. Kemudian sama ya, kalau ini minnya di kiri, sekarang juga berlaku kalau minnya di kanan. Ini juga min. Itu syarat-syarat lain terkait dengan ruang hasil kali dalam. Ya, ini nanti mungkin kita memerlukan ini ya. Tidak saya buktikan ya, nanti bisa dibaca sendiri buktinya di buku. Nah, selanjutnya sekarang kita membicarakan yang namanya sudut ya. Sudut. Tadi kita sudah berbicara tentang panjang. Ya, panjang vektor di ruang hasil kali dalam. Kemudian kita berbicara apa lagi? Jarak 2 vektor ya. Jadi kalau panjang itu 1 vektor, kalau jarak ya jarak antar 2 vektor. Yang ketiga sekarang kita berbicara dengan sudut.
antara dua vektor. Ya. Kemudian nanti yang kedua adalah ortogonal, itu tegak lurus. Kapan dikatakan tegak lurus? Kita bicarakan dulu sudut antara dua vektor di ruang hasil kali dalam. Oke, kok ini ya, maaf. Oh, keliru, bentar. Oh, maaf, ini dulu ya. Ini juga tadi kan kita membicarakan panjang dan jarak ya. Ini adalah sifat terkait dengan jarak ya. Ya, kalau UVW adalah di ruang hasil kali dalam, karena ini maka ini ya jarak antara dua vektor itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Ini sifat-sifat di jarak ya. Jarak dua vektor itu tidak ada seperti di kehidupan sehari-hari, nggak ada jaraknya. Berapa jaraknya? Min 2 meter nggak ada. Jadi minimal 0. Jadi pasti lebih besar sama dengan 0 jarak. Kemudian jarak dua vektor itu akan sama dengan 0 jika dua vektor itu sama. Jadi seperti jarak dua tempat itu akan sama dengan 0 kalau dua tempat itu adalah sama. Ya mesti 0 ya. Jadi selama ini vektornya tidak sama, mesti jaraknya positif. Dia akan sama dengan 0 kalau dua vektornya sama. Seperti di kehidupan sehari-hari, jarak dua benda pasti lebih besar sama dengan 0. Kapan dia akan sama dengan 0? Kalau ya bendanya itu di tempat yang sama, ya A dan B-nya itu sama, baru dia akan sama dengan 0. Ya. Kemudian jarak antara UV sama dengan DVU. Jadi seperti biasanya ya, kalau ini ada tempat AB, jarak dari A ke B ya sama saja dengan jarak B ke A. Jadi DUV sama dengan DVU. Kemudian yang ketiga, jarak U ke V akan lebih kecil sama dengan jarak ke UW tambah WV. Gini ya maksudnya. Kalau ada dua tempat, ini U, V, maka jarak ini pasti lebih pendek dibandingkan kalau kita lewat tempat lain. Ini ke sini dulu, ini baru ke sana. Ini yang disebut dengan W. Jadi jarak U ke V ini pasti dia lebih pendek daripada U ke W dulu baru ke W ke V. Ya, UV akan lebih pendek daripada U ke W dulu baru ke V. Jadi kemanapun W-nya, kalau W-nya ke sini pun ya dia pas tetap lebih panjang. W-nya di sini. Ya, jadi kalau tidak langsung dia kemana dulu gitu, W-nya ke sini, baru ke sini ya dia akan lebih panjang. Itu namanya yang disebutin ketaksamaan segitiga. Ya. Itu sifat-sifat jarak ya. Nah, ini tadi yang maaf ini keliru tadi. Ini sudut ya, sudut. Sudut ya. Sudut antara dua vektor ya. Sudut antara dua vektor ya. Dalam hasil kali dalam didefinisikan sebagai sudutnya itu theta, tapi kita tidak mencari tetanya tapi kosinusnya. Kosinus theta itu sama dengan hasil kali dalam U dengan V. Jadi ya sudut antara vektor U dan V itu dinyatakan. Jadi kalau ini misalkan ya, kalau di Rn bisa digambarkan ini misalkan ini adalah U gitu ya, dengan ini V, kalau ini tetanya begitu kan. Nah, ini kosinus theta itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dalam U dengan V dibagi dengan normnya U kali normnya V. Setelah ketemu cos tetanya baru nanti misalkan kosinus theta ternyata 0, berarti tetanya berapa? Berapa? Halo? 90. 90. Atau pi per 2 ya. Kalau di Rn ini. Tapi tidak semuanya itu dapat diilustrasikan dengan gambar. Karena nanti hasil kali dalam itu bisa matrik 2 kali 2. Nanti kita bicarakan ini juga hasil kali dalam. Jadi nggak bisa digambarkan matrik A. Misalnya
Halo? Ini Pak Leman apa terlempar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ya sudah. Kita tunggu sebentar ya. Seperti itu. Halo? Halo? Iya, Pak. Maaf, saya ini terpental ya. Aduh. Kelihatan ya? Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tidak semua tadi sampai mana tadi? Jadi kalau di RN itu dapat digambarkan secara ilustrasinya seperti di geometri itu. Jadi kalau di RN itu misalkan ini adalah vektor U, ini adalah vektor V, maka cosinus theta ini sudut antara U dan V, cosinus theta-nya ini. Kalau theta-nya 90 berarti sudutnya nanti kalau cos theta sama dengan 0 nanti theta-nya 90 berarti tegak lurus begitu kan. Tapi tidak semuanya dapat digambarkan secara geometris. Seperti nanti kalau kita punya matrik 2 kali 2, nanti kita tunjukkan bahwa ini ruang hasil kali dalam. Jadi kalau saya punya matrik 2150 misalkan, kemudian B-nya adalah 1104 misalkan. Maka ini kita bisa menghitung cosinus antara A dan B, cosinus theta-nya. Tapi tidak bisa digambarkan. Ini secara geometris gimana? Nggak bisa digambarkan. Apa artinya sudut antara matrik 2150 dengan 1004 misalkan. Jadi tidak seperti pada RN. Pada RN itu kita bisa ilustrasikan seperti geometri biasanya. Tapi kalau pada ruang sekali dalam yang lain seperti matrik tidak bisa digambarkan. Oh, ini matrik A-nya ke sana, B-nya ke sini, nggak bisa ya. Itu ya. Kita cuma bisa menghitung konsep jarak, kemudian nanti di matrik juga ada jarak di sini nanti. Kemudian ada panjang, kemudian ada sudut ya. Jadi secara umum kalau ada V itu ruang vektor, kemudian U dan V itu adalah vektor di V, maka maaf kalau V-nya itu ruang hasil kali dalam ya, maka sudut antara U dan V itu adalah didefinisikan sebagai cosinus theta adalah hasil kali dalam U dengan V dibagi normnya V dibagi normnya V kali normnya V. Itu ya. Contoh ini bawahnya contoh. Contoh ini R4. Tadi kan Rn secara umum hasil kali dalam Euclid kan. Nah, ini kan hasil kali dalam Euclid. Kalau hasil dalam Euclid maka fungsinya itu ya dot tadi, U1 kali V1 tambah U2 kali U2 tambah U3 kali V3 tambah U4 kali V4. Ya. Ini misalkan R4, kemudian cari cosinus dari sudut antara U dan V. U dan V ini. Nah, kita lihat cosinus theta-nya ini. Yang pertama kita harus mencari hasil kali dalam U dan V. Kedua, panjang U, panjang V. Sekarang panjang U. Panjang U ini kan berarti sama dengan akar apa tadi? Akar ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah kuadrat. Gitu ya. 4 kuadrat 16 kan? Tambah 9 tambah ini kuadrat 1, ini kuadrat tambah 4. Berapa ini? 25, 26, akar 30. Itu panjangnya A. Panjangnya V, akar 4 tambah 1 ya. Kemudian tambah 4 tambah 9 itu akar 18. Kemudian ini hasil kali dalam U dan V seperti tadi. Karena ini hasil kali dalam Euclid berarti fungsinya fungsi Euclid seperti tadi, maka sama dengan berapa? 4 kali min 2 berarti min 8 ya. Jadi min 8 tambah komponen kedua 3 kali 1 berarti tambah 3. Tambah komponen ketiga 1 kali 2 berarti tambah 2. Tambah min 2 kali 3 berarti min 6. Berapa ini? Min 3, oh min 9 ini kan. 9. Jadi cosinus theta-nya tinggal masukkan. Hasil kali dalam U dan V itu adalah min 9.
Oh, ini kurang min. Oh, ini minnya di sini. Min 9 dibagi panjangnya itu U itu akar 30, panjangnya V akar 18. Berarti sama dengan min 3/2 akar 15. Itu kosinus tetanya. Sudah gitu aja. Kalau disuruh ya sudah tetanya itu ya. Kalau kosinus teta. Kalau teta berapa? Arkes. Arkes kosinus ini, arkes kosinus ini. Ya. Itu contohnya. Ada pertanyaan enggak? Habis ini ada pertanyaan? Tidak ada? Halo, lanjut. Lanjut, Pak. Bisa dilanjut. Oke. Sekarang. Nanti soal-soalnya nanti ya, saya jelaskan dulu nanti soal-soalnya di akhir ya. Sekarang definisi ortogonal. Ortogonal itu apa? Ortogonal. Apa artinya ortogonal? Tegak lurus, ortogonal ya. Jadi ortogonal atau tegak lurus. Nah, dua vektor U dan V ya dikatakan tegak lurus jika hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan 0. Tadi kan UV kan lebih besar sama dengan 0 kan. Kalau lebih besar sama dengan 0 ya. UV lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau itu pas sama dengan 0, kalau hasil kali dalam U dengan V sama dengan 0, maka dikatakan U itu tegak lurus dengan V. Ya. Nah, itu ya. Ini maaf yang matrik, saya cari matrik dulu ya. Nggak ada ya. Gila. Bentar, saya cari ini dulu. Loh, kok kurang ini? Oh, belum kesimpan nih. Nah, sebelum ke contoh ini, sebelum ke contoh matrik ya, kita bicarakan dulu sekarang matrik. Oke, kita bicarakan matrik. Ini saya cari ruang kosong.
Bentar ya. Saya tambahkan ruang kosong dulu. Oh, ini ada. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, oke, sekarang contoh yang lain ya. Saya punya matrik 2 kali 2. Ada himpunan matrik 2 kali 2. Kemudian kalau saya definisikan fungsi. Jadi kalau saya punya matrik misalkan di sini A, B, C, D. Sini adalah misalkan P, Q, R, S. Saya definisikan sebagai AP plus BG plus CR plus DS. Pertanyaannya apakah ini merupakan hasil kali dalam atau tidak. Jadi dicek kalau ini misalkan A ya, ini B ya. Ini fungsinya didefinisikan seperti ini. Ini kan bilangan real nanti. Pertanyaannya adalah apakah M22 dengan fungsi seperti ini merupakan ruang hasil kali dalam atau tidak. Berarti dicek syarat pertama apa? Apa syarat pertama? Tadi apa syarat pertama? UV VU. UV sama dengan VU kan? Sekarang kalau sekarang AB kan itu kan? Kalau BA apa? Ini kan AB kan ini. Kalau BA apa? Kan tinggal balik kan, PA plus QB gitu kan? Plus CR plus SD ya. Berarti ini kan sama ini ya. Ya. Iya, Paham? Pak. Oke. Terus yang kedua apa? A U plus B tambah gitu kan. V U tambah VW. Ya, ini mau C ya. gitu kan. Apakah sama dengan AC ditambah dengan BC. Katakanlah ini C-nya di sini ya. C-nya adalah misalkan apakah LMN. KLMN. Ayo coba Anda cek ini. Ini jadi apa? Ini apa? Ini apa? Nanti apakah penjumlahan ini sama dengan ini apa tidak? Ayo Anda coba. Saya tunggu. Jadi yang kiri A tambah B dulu, A tambah B kan jadi matrik biasa. Kemudian operasikan dengan C, nanti jadi apa yang kiri? Yang kanan AC itu, AC kan mudah. A dengan C ini, BC mudah. Ini nanti tambahkan sama enggak itu kiri antara kiri dengan kanan. Anda coba dulu.
Sama, Pak. Hmm? Sama. Sama ya? Sudah ngecek semua? Sama? Oke, Iya, kalau Pak, ini sama. berarti yang kedua sama ya. Wah, terima kasih. Mana ini? Taruh. Terus yang ketiga apa? Ini sama yang ketiga sekarang. K Ada. A Berarti KA B ya. iya Apakah sama dengan K AB? Ini cepetin ya. KA, jadi A kalikan K dulu. Nanti operasi dicari itunya hasilnya dengan B ya. Kemudian yang kanan K di luar bilangan real, cari dulu hasil dari dalam A dengan B apa kalikan K. Kan sudah nampak sini. Kalau K yang kanan kan jelas ini kan. Tinggal K kalikan atas ini. Mana di atas. Ini ya. Ini kan AB, ini kan ini. Di kalau KAB ya tinggal yang kanan ini kalikan K kan, K kali ini. Sekarang yang kiri coba nanti bandingkan sama apa tidak. Ini ketiga bukan empat ya? Tiga kan? ketiga Pak. Ya. Sama, Pak. Sama, sudah di ini ya, cek ya. Sudah. Oke. Oke, sekarang keempat. A dengan A. Sama dengan apa ini? Langsung. A dengan A jadi apa? A kuadrat. Ya. Kalau A dengan A apa? A kuadrat plus B kuadrat. Plus B kuadrat tambah C C kuadrat kuadrat tambah. plus D kuadrat. Nah, ini kan semuanya kan ini lebih besar sama dengan 0, ini lebih besar sama dengan 0, ini semua ditambahkan lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kapan ini sama dengan 0? Kalau A dengan A sama dengan 0, itu berarti ini berarti apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat itu sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat itu sama dengan 0 kalau masing-masing sama dengan 0. Jadi apa? A kuadrat sama dengan 0, B kuadrat sama dengan 0, C kuadrat sama dengan 0, D kuadrat sama dengan 0. Akhirnya ini diperoleh A kuadrat 0, berarti pastilah A-nya harus sama dengan 0. Berarti ini B-nya 0, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0. Kalau ini berarti A-nya apa? A-nya berarti apa? A-nya berapa A-nya? 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Oh, berarti hasil kali dalam A dengan A itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya itu ini. A-nya adalah matrik 0 atau dengan kata lain itu vektor 0. Vektornya di matrik adalah ya ini di M22 kan 0 0 0 0 ya. Karena M22 itu operasinya dengan operasi penjumlahan kan. Nanti nolnya ya ini ya. Paham? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nah, sudah kan berarti memenuhi 4 syarat ya, berarti M22 ya. M22 matrik 2 kali 2 dengan fungsi yang tadi ini, yang di atas ini, yang didefinisikan seperti ini ya. Nah, yang ini definisi seperti ini ya, seperti ini, itu merupakan ruang hasil kali dalam. Jadi untuk selanjutnya kalau dikatakan ruang hasil kali dalam M22 tidak ada keterangan apa-apa, berarti fungsinya ya fungsi seperti ini ya, fungsi yang saya kotai di atas ini. Nah, seperti ini ya. Kalau di selanjutnya ruang hasil kali dalam M22 nggak ada keterangan apa-apa, berarti ya fungsinya seperti ini nanti ya, kecuali kalau diberikan. Adakah pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Halo, tidak ada. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, nah ini baru ke contoh ini, contoh 2 ya. Ini M2 tadi M22 ya, definisinya seperti tadi. Ini saya punya matrik U dan V-nya seperti ini ya. Sekarang berapakah panjang U? Ayo. Hitung panjang U, kemudian panjang V, kemudian jarak U ke V. Ini coba dicari. Tadi apa panjang U? Panjang U itu apa? Akar dari hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri. Di panjang U V itu akar dari hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri. Kemudian jarak dari U ke V itu apa? Panjang dari atau norm dari U min V. Ayo, coba dicari, dihitung.
Ada yang sudah? Panjang U berapa? Akar 3. Akar Akar 3, Pak. akar 1 tambah 1 kuadrat 1 tambah akar 3 ya, oke. Panjang V Akar 4. akar 42 ya. Terus jarak U ke V. Akar 7. Hmm? Akar 7. Dicari U min V dulu ya. U min V sama dengan apa? U min V sama dengan apa? 1 min 1 min 2 1 1. Berarti ini normnya ini 1 tambah 4 7 ya. Berarti akar 7. Oke. Oke. Nah, kemudian sekarang ini hasil kali dalam U dengan V sama dengan berapa? Berapa hasil kali dalam U dengan V? 0. 1 kali 0. 0 ditambah 0 kali 2. 0 tambah 0, 0 ya. Nah, Iya, Pak. karena hasil kali dalam U dengan V 0, maka dikatakan apa? U dan V apa? Orto. Ini laras. Kalau hasil kali dalam U dengan V 0, Ortogonal. ortogonal atau tegak lurus. Oh, U dan V ortogonal. Tapi jangan Anda bayangkan, Pak, di mana sudutnya? Nggak bisa ya. Tidak seperti Rn. Kalau di matriks seperti ini, Pak, mana Pak ini sudutnya? Ya nggak bisa ya diilustrasikan secara geometris. Cuma secara matematis ada pokoknya sudutnya ya. Oh, dia tegak lurus. Karena apa? Hasil kali dalamnya 0. Hasil kali dalam U dan V 0 ya. Tuh. Nah, ini. Jadi ini dikatakan ortogonal karena ini hasil kali dalam U dan V itu sama dengan 0. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada ya pertemuan kita sampai di sini dulu ya.